Hmm. Nah, jadi ini makalah ujian akhir semester untuk mata kuliah IT Service Science dengan judul penerapan service desk dengan menggunakan kerangka kerja ITL versi 3 pada Rumah Sakit Indonesia. Nah, langsung saja latar belakangnya. Dan pada zaman sekarang teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat. Jadi di rumah sakit yang memerlukan kecepatan dan ketelitian dalam melayani masyarakat, tentu saja harus memiliki dukungan dari teknologi informasi agar dapat mengatasi hal tersebut. Jadi dapat digunakan layanan TI yang memiliki standar best practice. Salah satu layanan TI yang dapat digunakan dalam rumah sakit adalah service desk, di mana service desk ini membantu dalam interaksi antara pengguna dan staf layanan TI, sehingga service desk akan sangat membantu dalam mengatur dan menyelesaikan masalah pengguna secara cepat, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari rumah sakit tersebut. Nah, jadi masalah-masalahnya itu yang pertama, apakah service desk diperlukan di rumah sakit? Yang kedua, apakah service desk membantu proses dalam rumah sakit? Yang ketiga, apa saja masalah yang diselesaikan oleh service desk? Tujuan dari penelitian ini adalah memahami service desk di rumah sakit. Yang kedua, memahami masalah yang ada di dalam rumah sakit. Dan manfaat penelitiannya bagi pembaca, agar pembaca mengetahui apa itu service desk. Yang kedua, agar pembaca mengetahui service desk yang berada dalam rumah sakit. Bagi penulis, agar penulis mengetahui bagaimana membuat makalah yang baik, agar penulis dapat lulus mata kuliah IT Service Science. Yang ketiga, agar penulis mengetahui service desk yang ada dalam rumah sakit. Dan dari landasan teori ini, yang pertama ITIL adalah sebuah panduan-panduan yang berisi panduan yang best practice dalam IT Service Science Management, yang tentu saja ini ITIL akan sangat berguna memberikan panduan best practice pada sebuah organisasi. ITIL sudah ada sejak 1989, di mana sudah mengalami beberapa kali revisi. Pada revisi ketiga, yaitu versi ITIL versi 3 yang akan kita bahas, di mana ada 5 inti utama dalam siklus hidup layanan TI, yaitu service strategy, service design, service transition, service operation, dan continual service improvement atau yang biasa yang disebut CSI. Nah, jadi pengertian kedua yaitu service desk. Service desk adalah layanan TI yang menyelesaikan masalah berupa insiden dan permintaan dari pengguna. Biasanya ini sering disebut incident management atau problem management, yang tentu saja ini berhubungan dengan kebutuhan TI pengguna. Jadi cara service desk ini melayani yang membantu interaksi antara pengguna dengan stafnya adalah menggunakan single point of contact. Ya, agar dapat memantau insiden permintaan dari pengguna. Jadi yang pengertian ketiga itu adalah rumah sakit. Rumah sakit adalah tempat di mana masyarakat dapat mendapat layanan kesehatan yang sesuai standar yang sudah ada. Jadi masyarakat yang datang ke rumah sakit itu disebut pasien. Metode penelitian, jadi metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, karena penelitian ini berdasarkan pada layanan IT service, layanan teknologi informasi service pada rumah sakit yang tidak menggunakan perhitungan dan penelitiannya. Sejak penelitiannya adalah penerapan
tentang penerapan service desk di rumah sakit Indonesia. Teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan feature atau review, di mana hasil penelitiannya ditulis dalam bentuk laporan. Pengumpulan datanya dan penelitian ini menggunakan google.com dan scholar.google.com. Nah, jadi pembahasan yang pertama adalah Jurnal Perancangan Tata Kelola Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit berbasis ITIL versi 3 dan Service Desk Standar. Jadi ini penelitiannya dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kediri. Jadi penelitian ini dilakukan untuk merancang tata kelola TI pada rumah sakit dengan menggunakan ITIL versi 3 dan dengan service desk untuk mendukung sistem informasi manajemen rumah sakit. Beberapa tahap yang dilakukan penelitian ini ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu identifikasi dan analisa resiko, di mana tahap ini peneliti melakukan analisis pada standar proses ITIL versi 3 untuk digunakan dalam sistem informasi manajemen rumah sakit, sehingga dari analisis ini didapatkan informasi mana resiko yang tinggi ataupun resiko yang rendah yang berdampak pada rumah sakit. Nah, jadi identifikasi atau analisa proses TI dapat dilihat pada tabel 411 dan tabel 412. Nah, dari tabel tersebut dilihat bahwa proses TI pada rumah sakit tersebut memiliki resiko yang tinggi, hanya satu yang memiliki resiko yang pada level rendah. Jadi dari semua resiko tersebut dapat mengganggu operasional sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, jadi tahapan kedua setelah analisis yaitu tahapan assessment, di mana tahapan ini mengukur tingkat kapabilitas TI dengan memberikan kuesioner best practice dan produk. Tahapan ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas saat ini dengan target yang ingin dicapai, sehingga dapat memperbaiki pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit jika terdapat gap antara saat ini dengan yang target yang ingin dicapai. Jika dilihat dari identifikasi sebelumnya yang masih memiliki banyak risiko yang tinggi, maka tingkat kapabilitas rumah sakit tersebut berada pada level 0, ya, di mana itu level yang sangat rendah. Gap kapabilitas antara saat ini dengan target dapat dilihat pada tabel 413. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit dikelola oleh sebuah tim yang bukan khusus untuk sistem informasi, bukan untuk sistem informasi rumah sakit, di mana seharusnya sistem informasi manajemen rumah sakit dikelola khusus yang mengerti TI. Agar dapat mengatasi kesenjangan tersebut, maka harus segera ditangani oleh pihak manajemen. Jadi pada tahap perancangan. Jadi setelah melihat gap sebelumnya, maka di sini kita merancang untuk menghilangkan gap tersebut. Nah, jadi gap di rumah sakit umum ini masalahnya adalah pada siapa yang bertanggung jawab mengelola TI tersebut. Jadi harus segera melakukan instalasi agar dapat
mendapatkan rancangan struktur organisasi TI yang memiliki penanggung jawab pada proses TI dalam mengelola sistem informasi manajemen rumah sakit. Seperti pada gambar 412, dan untuk siapa yang akan bertanggung jawab pada bagian mana dapat dilihat pada tabel 414. Dan dari tahapan terakhir yaitu tahapan validasi. Jadi tahapan ini bertujuan untuk memvalidasi rancangan yang dirancang pada tahapan sebelumnya, apakah sudah cocok dengan proses pada rumah sakit tersebut. Nah, jadi rancangan tersebut akan diserahkan kepada pihak rumah sakit untuk memvalidasinya apakah sudah cocok atau tidak. Kalau belum cocok atau tidak cocok, maka harus dirancang ulang. Kalau sudah cocok, ya dijalankan saja. Nah, jadi jurnal kedua yaitu jurnal yang berjudul Evaluasi Insiden Manajemen dan Problem Manajemen Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang menggunakan framework ITL versi 3. Nah, jadi penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang. Penelitian dilakukan karena pelaksanaan sistem informasi di sana masih belum baik, maka dilakukanlah evaluasi agar mengetahui masalah-masalah yang terjadi guna untuk meningkatkan kualitas dari insiden manajemen dan problem manajemen. Karena belumnya ada prosedur standar mengenai kedua hal. Karena di rumah sakit tersebut belum ada prosedur standar dalam menjalankan kedua hal tersebut. Metode yang dilakukan untuk penelitian ini dapat dilihat seperti pada gambar 421. Ini gambar 421. Nah, dari dalam penelitian ini mencari masalah pada layanannya. Tahapan pertamanya adalah menggunakan wawancara dan observasi pada pihak sistem informasi rumah sakit. Nah, hasil yang didapatkan dalam observasi atau wawancara tersebut adalah di mana staf tidak bisa melakukan penanganan tanpa keputusan dari kepala instalasi sistem informasi rumah sakit. Nah, dan jika misalnya kepala instalasinya tidak datang, maka para staf bawahan harus merundingkan siapa yang akan menjadi penanggung jawab atau siapa yang akan melakukan tindakan untuk masalah-masalah lainnya. Jadi, selain itu, ada masalah lain, di mana pada aplikasi sistem informasi rumah sakit sudah ada, tetapi belum dimanfaatkan secara baik oleh pengguna. Dan di masalah terakhirnya yaitu pada anggaran atau cost, di mana anggaran tersebut diberikan sangat kecil, jadi menyelesaikan masalah tersebut menjadi kurang efektif hingga ke akarnya, jadi seperti menyelesaikan sedikit-sedikit saja. Nah, jadi
metode penelitian ini menggunakan pemetaan Raci chart kuesioner diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Jadi kuesionernya diberikan kepada mereka yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan keputusan sistem informasi. Nah, jadi hasil dari kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel 421. Ini tabelnya itu adalah nama-nama orang yang bertanggung jawab atau yang mengisi kuesioner tersebut. Nah, jadi dari hasil kuesioner yang didapatkan, untuk melihat nilai kematangan dari insiden manajemen dan problem manajemen dapat dilihat pada tabel 422 dan tabel 422 dan gambar 423. Dan dari hasil insiden manajemen tabel 422 maka dapat digambarkan menjadi sebuah grafik seperti gambar 422. Dan dari hasil yang didapatkan, keduanya masih berada pada level repeatable, yang berarti pengelolaan sistem informasi di rumah sakit tersebut telah berjalan tapi masih memiliki beberapa masalah, seperti masalah yang prosesnya belum terdokumentasi secara baik. Nilai rata-rata yang didapatkan juga tidak memenuhi standar, di mana nilai rata-rata kematangan sekarang berada di posisi 2,14, di mana yang seharusnya yang standarnya adalah 3,5. Nah, jadi analisa dari proses pertama, ini subprosesnya. Jadi analisis dari subproses pertama, hasilnya adalah petugas instalasi sistem informasi sering terjadi tabrakan atau miskomunikasi karena mereka belum memiliki tanggung jawab yang pasti terhadap masalahnya. Masalah lainnya adalah tidak ada proses eskalasi fungsional ke level berikutnya tentang misalnya sebuah insiden yang tidak dapat ditangani oleh service desk. Dan juga terkait dengan penanganan insiden layanan TI yang belum ada prosedur dan indikator eskalasi hierarkisnya. Jadi untuk proses kedua, di mana rumah sakit ini belum ada service desk utama antara petugas instalasi sistem informasi rumah sakit dengan sistem informasi manajemen rumah sakit. Dan pihak ketiga juga tidak membantu dalam menyelesaikan masalah sistem informasi manajemen rumah sakit. Dan jadi pada proses ketiga, masalah ketiga, rumah sakit tidak memiliki KPI atau Key Performance Indicator untuk peningkatan manajemen layanan. Dan proses yang terakhir, yaitu petugas instalasi sistem informasi rumah sakit tidak mengerti perbedaan insiden masalah dengan layanan TI. Nah, jadi setelah analisis maka diberikan saran yang setelah analisis subproses tersebut maka diberikan saran yang sesuai best practice ITL versi 3 untuk penanganan insiden manajemen dan problem management. Untuk masalah insiden manajemen dapat dilihat pada gambar 424 dan problem management dapat dilihat pada gambar 425. Ini penanganan insiden manajemen dan ini penanganan problem management. Hasil dan pembahasan. Dan menurut penelitian pada jurnal pertama, bahwa penelitian ini mengacu pada
merancang proses layanan TI rumah sakit yang sebelumnya memiliki banyak masalah pada sistem informasi manajemen rumah sakitnya yang beresiko tinggi terhadap proses sehari-hari mereka. Jadi, sehingga dirancanglah sebuah layanan TI yang sesuai dengan NTL versi 3 dan Service Desk. Nah, tadi pada jurnal kedua, penelitian ini mengacu pada evaluasi di rumah sakit, di mana sistem informasi manajemen rumah sakitnya di bagian insiden manajemen dan problem manajemen memiliki banyak masalah karena belum memenuhi nilai harapan dan masih terdapat proses yang tidak jelas dan tidak terdokumentasi secara baik di insiden manajemen maupun di problem manajemen. Nah, dari kedua jurnal yang saya teliti itu saya mempelajari bahwa rumah sakit memerlukan service desk untuk menyelesaikan masalah insiden manajemen dan problem manajemen, di mana dari kedua penelitian tersebut saya mendapati bahwa rumah sakit memiliki peraturan menteri yang mengharuskan rumah sakit harus ada sistem informasi manajemen rumah sakit. Oleh karena itu, untuk mendukung dari sistem informasi manajemen rumah sakit itu digunakan layanan service desk. Jadi service desk ini dapat meningkatkan layanan sistem informasi manajemen rumah sakit yang sebelumnya tidak terlalu bagus, bisa ditingkatkan dengan layanan service desk sebagai pembantu layanan TI. Nah, jadi kesimpulan yang saya ambil dari penelitian ini bahwa rumah sakit memiliki sebuah standar oleh peraturan menteri yang mengharuskan rumah sakit harus memiliki sistem informasi manajemen rumah sakit sesuai dengan standarnya, sehingga perlu adanya dukungan TI untuk mendukung proses tersebut. Yang terjadi pada rumah sakit pada penelitian tersebut, dukungan sistem informasi manajemen rumah sakit telah ada, tetapi masih kurang dalam pengelolaannya. Untuk menunjang dukungan hal tersebut, maka penerapan service desk dapat mengatasi masalah yang ada dalam insiden manajemen dan problem manajemen. Hingga kesenjangan yang sekarang terjadi dengan target sistem informasi manajemen rumah sakit target yang dicapai belum dapat terpenuhi, sehingga ada beberapa gangguan operasional yang terjadi seperti siapa yang akan menjadi penanggung jawab, dan hal ini membuat beberapa staf menjadi tidak jelas tanggung jawabnya. Nah, jadi adapun saran untuk penelitian yang saya bahas ini bisa dibilang jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kesalahan, maka sarannya bahwa masih diperlukan analisis mendalam tentang ITL agar dapat menerapkan layanan TI yang lebih baik. Dan yang kedua adalah penulis juga mengharapkan saran dan kritik untuk perkembangan penulisan makalah di masa mendatang. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.